warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Satitami dengan NIM F10512210032. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji one way ANOVA. ANOVA adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur signifikansi perbedaan antara rata-rata kelompok yang berbeda dalam satu atau lebih variabel respon dalam suatu populasi. Nah, untuk menggunakan ANOVA ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, di mana syarat yang pertama itu data harus bersifat interval atau rasio, lalu yang kedua itu variansi dari setiap kelompok harus sama. Kita dapat mengetahui variansi dari setiap kelompok harus sama itu dengan menggunakan uji homogenitas. Lalu yang ketiga, data harus berdistribusi normal. Nah, di sini kita melakukan uji normalitas untuk membuktikan bahwa data ini berdistribusi normal atau tidaknya. Lalu, dalam metode ANOVA, terdapat dua jenis ANOVA yang sering digunakan, yaitu one way ANOVA dan two way ANOVA. One way ANOVA digunakan ketika hanya terdapat satu faktor yang mempengaruhi variabel respon, sedangkan two way ANOVA digunakan ketika ada dua faktor atau lebih yang mempengaruhi variabel respon. Di sini saya menggunakan judul efektivitas model pembelajaran terhadap peningkatan pemahaman konsep fisika siswa, di mana rumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan efektivitas antara model pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan pemahaman konsep fisika siswa SMA, di mana hipotesisnya itu H0 tidak ada perbedaan signifikan dalam aktivitas model pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, dan kooperatif terhadap peningkatan pemahaman konsep fisika siswa SMA. H1 yaitu terdapat perbedaan signifikan dalam efektivitas model pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, dan kooperatif terhadap peningkatan pemahaman konsep fisika siswa SMA. Di sini data yang saya gunakan yaitu sampel yang digunakan yaitu 30 orang, di mana 10 orang yang diterapkan model pembelajaran berbasis proyek, 10 orang model pembelajaran berbasis masalah, dan 10 orang menggunakan model pembelajaran kooperatif. Di sini dapat kita lihat data yang sudah saya tampilkan. Selanjutnya, ya di sini pertama-tama kita masuk ke SPSS, lalu kita salin data yang telah kita dapatkan di data view. Nah, di sini sudah saya salin, lalu kita ke variabel view. Kita ganti di sini hasil belajar. Di sini model pembelajaran. Untuk desimalnya boleh kita nolkan saja. Lalu untuk non-values yang untuk model pembelajaran, kita klik titik 3, lalu di values 1, kita tambahkan model pembelajaran berbasis project. Lalu kita add yang kedua, yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Lalu kita add yang ketiga, model pembelajaran kooperatif. Lalu kita add lagi. Setelah kita menambahkan values ketiganya, lalu kita klik OK. Selanjutnya, kita kembali ke data view. Di sini bentukan datanya sudah seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan ujian normalitas. Di sini kita klik Analyze, lalu ke Descriptive Statistics, dan ke Explore. Di sini untuk hasil belajar kita masukkan ke Dependent List, model pembelajaran kita masukkan ke Factor List, lalu kita klik Plots, dan kita centang Normality Plots with Test, lalu Continue, dan OK. Nah, di sini kita dapatkan hasil dari Shapiro-Wilk-nya itu 0,915, 0,982, dan 0,900
53 yang menandakan bahwa data ini berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tes uji ANAVA. Sebelumnya, kita klik Analyze di sini, terus lalu kita klik General Linear Model, lalu ke Univariate. Di sini untuk dependent variable kita masukkan ke hasil belajar, fixed faktornya itu model pembelajaran. Lalu kita klik model, di sini model pembelajarannya kita masukkan ke model dengan mengklik ini, lalu kita klik continue. Lalu kita ke PostHawk. Di sini untuk PostHawk mode pembelajarannya kita masukkan ke PostHawk test 4. Lalu kita klik escape dan 2K, lalu continue dan ke option kita centang homogeneity test, lalu continue dan oke. Nah, di sini kita mendapatkan uji homogenitasnya itu signifikansinya 0,695 yang berarti data ini termasuk homogenitas. Selanjutnya, kita dapat lihat di sini hasil untuk uji ANAVA-nya mendapatkan signifikansi 0,000, yang berarti seperti yang tadi kita lihat bahwa jika datanya 0,000 berarti H0-nya ditolak sehingga kita dapatkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam efektivitas model pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, dan kooperatif terhadap peningkatan pemahaman konsep fisika siswa SMA. Nah, di sini kesimpulannya itu yang pertama, uji normalitasnya itu data dari ketiga kelompok berdistribusi normal. Lalu tadi kita sudah menentukan itu datanya berhomogen. Dan lalu kita lanjutkan lagi ke uji one way ANOVA, kita mendapatkan terdapat perbedaan signifikan dalam efektivitas model pembelajaran terhadap pemahaman konsep fisika siswa dibuktikan dengan signifikansinya tadi yaitu 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Baik, sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.